Mohon bimbingannya para jangan suhu, enggak gini. yang sudah sepuh. Parah, membludak parah. Membludak. Gimana? Dar. Waduh. Paling educated banget gitu loh. Karena gue peneliti politik ya, gue dengerin orang ngomong politik lah. Oh. Lebih kepada inilah, apa namanya, backsound aja, biar gak. Ya. Nanti begini. Nah. Kok jadi berasa kayak kepanggil gitu ya bang ya? Iya. Kalau pas muncul itu ya, Wih, apaan tuh? terus lanjut lagi ngerjain yang lain, kayak gitu sih. Benar. Kan ada yang bilang salah satu cara manusia survival kan. Ya, benar. Artinya Benar lagi. setiap hari ada kebohongan, Pasti setiap ada hari sih, pasti ada. Sekecil apapun klaim pasti yang ada sih. tidak punya dasar dan segala macam kan. Pantun. Jangan pantun lagi. Nih, tapi yang penting lu jangan salah urutannya. Gua aja deh. Penonton, Oi. kita ngobrol-ngobrol dari kemarin banyak bertopik. Cuman kita kagak pernah ngebahas nih tentang podcast. Ya, iya. Padahal kita sendiri bikin podcast Iya, kita nih. sendiri bikin podcast, Cakap loh. podcast. Cakap podcast. Banyak banget berat-berat gitu bahasannya. Yoi. Ya kan? Makanya hari ini kita kayaknya cocok kalau misalnya ngebahas-bahas soal yang ringan-ringan Iya. gitu ya. Kayak karena kita penasaran juga. Bener. Semua orang pada punya podcast cuy. Betul. Dan kita harus memulai apapun dari diri kita sendiri gitu. Betul. Kita kan ya maksudnya masih cilik ya, masih kecil gitu. Masih baru, newbie, Masih baru, newbie newbie. kalau katanya. Mohon bimbingannya para jangan suhu, enggak gini. yang sudah Puh. sepuh gitu. Enggak, karena gue lihat-lihat podcast ini influencer, terus entah orang-orang enggak dari atlet pun ada, kayak politikus pun ada bikin Benar. podcast dan viewersnya tuh banyak gitu. Parah, membludak parah. Membludak. Gimana? Dar. Gitu. Kayak mungkin naiknya cukup ini ya. Cukup cepat, ya. Cukup cepat. Karena kan kayak barang baru juga ya podcast ini. Bareng baru. Maksudnya nggak baru-baru banget, cuman baru lah gitu. Cukup baru. Iya cukup baru. Nah pas banget, enak banget nih kayak kalau kita ngomongin podcast ya. Iya. Apakah podcast ini bisa menggantikan media-media Media konvensional konvensional. gitu? Buat yang pengen tahu. Stay tune di YouTube Cakap Media. Media. Nah, Nehno. Dar der dor. Dar. Lanjut. Sekarang kan sebenarnya semua orang itu, bukan semua orang sih, maksudnya banyak mungkin beberapa sosok lah ya Sosok. gitu yang bikin Goib banget, podcast, goib sosok. yang bikin podcast gitu sebagai suatu media untuk menyebarkan informasi, Betul. termasuk kita Iya, gitu kan. benar. Karena kan kita juga pembahasan kita juga menyebarkan informasi, Betul. edukasi gitu. Waduh. Paling educated banget gitu loh. Karena banyak juga kayak media-media konvensional yang akhirnya memilih Iya. podcast menjadi salah satu cara mereka juga menyebarkan informasi gitu. Bukan Iya. menyebarkan kayak kesannya negatif banget. Maksudnya memberikan informasi kepada masyarakat. Membikin wadah baru. Memberi opini juga gitu. Bikin wadah baru lah Bikin ya. wadah baru Kalau biasanya juga, kan lu benar. nyari-nyari informasi, lu nonton-nonton berita tuh di TV Benar, gitu. iya. Atau enggak radio. Ini yang masih pada di studio, yang masih suka dengerin radio, siapa nih? Ya. Tapi kalau lu sendiri nih, gue pengen tahu, lu kalau misalnya nyari berita atau apa di podcast kan biasanya. Kebanyakan sih begitu ya, karena kan up to date juga di podcast sekarang banyak topik-topik yang up to date tuh orang udah bikin podcastnya, karena kayak sekecil apapun topiknya atau se niche itu topiknya pasti ada aja gitu yang nonton gitu. Dan lu bervariasi juga. Bervariasi, betul. Podcast. Heeh. Apaan tuh? Siapa tuh telepon tuh? Ada telepon ya? Oh lanjut ya udah. Lanjut ya. Enggak, kalau misalnya emang penting diangkat dulu aja, halo gitu. Ya. Masuk. Dan sekarang kan juga yang populer tuh, boleh sebut nggak sih nih? Siapa? Iya, maksudnya podcast yang lumayan naik. Inisial aja, inisial. CTD. CTD. Oh ya udah dah. Nah. Gua nggak tahu soalnya CTD siapa. Terus CTD. inisial juga PWK. Nah itu. Itu mah bukan inisial ya. Orang udah tahu Itu semua. langsung Iya. der gitu. Dan itu kan sebenarnya ya mungkin kadang kalau misal lu pernah nggak, kalau gua sih ya sempet kayak ya apa memang karena orangnya juga gitu Ya, ya pasti, gitu kan. pasti. Kayak
lu siapa? Oh, gue bikin podcast. Iya, pasti. Gitu. Mereka Karena kan- orang pasti denger gue gitu. Apalagi banyak pengikutnya udah yang udah influencer udah gede gitu kan. Berjuta-juta. Betul gitu. Nah, pas banget nih kita ngomongin podcast kan nih. Yoi. Mau undang orang nggak? Lah, kita kan biar kita jangan bercakap-cakapnya Iya. jangan berdua aja. Iya, makanya- Kita bercakap-cakapnya bertiga. Rame-rame ya, sama Iya yang teman-teman dong. juga dong, dilupain Iya juga nih. teman-teman Suaranya di sini mana nih? belakang nih. Suaranya. Weh. Ya. Nah, kita bakalan ngundang satu orang lagi, teman kita, gitu, teman kita. Ya, Besti kalau bahasa ininya. benar. Berapa minggu belakangan itu udah pernah datang juga gitu. Kita undang lagi aja sekarang deh ya. Cus. Boleh, panggilin Sar. Panggil Sar. Bang, let's go dong, Bang. Let's go dong. Let's Bang. go dong. Tepuk tangannya dulu, guys. Tepuk tangan dong. Selamat datang Halo, kembali. ketemu lagi. Bang Iya, Ai. Kabar-kabarunnya, Bang. Baru ketemu lagi. Buat nih perkenalan lagi ya, guys. Buat kalian-kalian yang baru datang, baru nonton maksud gua. Ini ada Bang Ai yang sebelum-sebelumnya dia Sebelumnya gitu, Fujbus Brusen. Di episode Enggak. Di episode sebelumnya udah pernah datang juga. Pas banget nih kita mau ngomongin podcast kan gitu. Nah, jadi gua ngelihatnya Bang Ai juga oke nih diajak ngobrol podcast gitu kan. ya. Apalagi Kita udah jadi bikin podcast kan? Iya, kita Iya. bikin podcast, udah jadi bintang tamu juga, narasumber juga di sini gitu. Nah, Bang, kita ngomongin podcast bisa nggak sih menggantikan media konvensional gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kayak kalau gua ngelihat kenapa sih bukan kenapa, justru apa yang bikin podcast tuh belakangan ini populer, Bang? Momentum sih. Oke, momentum. Ya semua orang punya HP sekarang. Benar, Akses semua orang punya HP. handphone, Benar. internet, konektivitas tinggi. gitu. Benar. Ya. Dan kalau dari sisi penontonnya sih ya karena on demand ya. On Artinya demand. kita bisa nonton kapan saja, kita nggak terbatas oleh ada iklan lah, Iya. Iya. dan segala macam lah. Benar. Kita pingin punya informasi yang lebih mendalam Betul. dibandingkan kita nonton di TV dan segala macam. Ya kalau dari sisi pembuat podcastnya kan ya murah. Murah. Ah, Benar, apa ya. ya, kurang lebih kalau di Amerika kan 30 US dollar kan bikin dari ngambil gambar sampai editing bisa dikerjain sendiri sebenarnya Iya, kan. benar. Orang juga nggak terlalu memperhatikan kualitas dari apa ya. Iya. Kalau ketika nonton podcast dan segala macam. Santai aja. Beda sama televisi kan. Iya. Ya, Yang penting enak dilihat aja orangnya gitu. Iya. Enak didengar aja suaranya. Gitu. Kalau dari sisi industri advertising ya ini kue yang sangat besar kan. Artinya Big cake, apa benar. namanya big pie lah ya. Big pie. Dan akan Big pie, Big bukan big cake. Pie yang besar. Dan akan semakin besar kan dalam Akan waktu-waktu semakin yang besar. ke depan kan ngelihat pertumbuhan orang yang mendengarkan podcast kan. Heeh. Jadi masih sangat berpeluang untuk menghasilkan kalau nggak salah revenue ada sekitar 2 juta dolar meningkat dari 2002 ke 2024 di Amerika ya. Heeh. Dari 2 juta dolar ke 4 juta dolar. Ininya apa namanya Revenue podcast ya? revenue podcastnya dan akan semakin besar dan memang menarik kan. Iya, iya. Demand-nya tinggi ya. Di mana Ya, tinggi? demand yang tinggi. Kalau untuk di Indonesia, kenapa dia populer? Kayaknya kita nggak bisa memisahkan dari mulai naiknya YouTube. Iya. Oh, iya. YouTube Beda- itu beda sama lebih di dari luar ya. TV. Boom, kalau kata itu. Jangan dah. Hah? Iya itulah pokoknya ada lah. Saudara lu kan? Ya. Keren dah orangnya. Kita kan mulai Ngefans gua sama lu, Bang. mulai rame-rame kan 2018 ke atas kan. Ah. Iya. Walaupun sebelum itu kan sudah mulai muncul kan Iya. podcast tapi mulai rame 2018. Itu waktu-waktu di mana YouTube mulai menyalip sosial media lain untuk kasus Indonesia. Oh, oke. Jadi, kupikir untuk kasus Indonesia ya kena momentumnya terkait dengan YouTube juga gitu. Karena kalau dulu kan podcast ini ada Bang audio kan. Audio kan. Kalau per definisi audio. Justru gue tau podcast ada gambarnya udah. Iya. Gue tahu tuh dulu Gua nggak kalau tahu. podcast tuh audio, tapi memang bener sih naiknya itu pas Iya. podcast itu jadi video. Di YouTube baru kenal, baru dengar kata podcast pun gue dari YouTube kadang. Bukan kadang, emang dari YouTube. Kurang gaul lu. Bukan masalah kurang gaul. Iya bener. Gue nggak memungkiri lah. Kurang bener. gaul. Kurang jauh kan gue. Asal jangan kurang ajar aja. Iya, apalagi ke orang tua ya, bener. Iya, nggak boleh Jangan durhaka ajar. sama orang Lu jangan tua kurang ya, ajar lo guys. orang tua, kesian lo. Sama bapak lo. Tapi Bang kalau dibandingin sama media konvensional gitu kayak TV, radio. Lo ngantuk ya? Mau nguap lo ya? Kayak nguap barusan. Kayak
Ketawa. Oh, ketawa kirain. Dibandingin sama media konvensional kayak TV, radio kayak gitu. Kenapa podcast tuh masih lebih unggul sebenarnya? Kalau secara general karena ya orang pengen tahu informasi yang lebih dalam daripada nonton talk show. Kan bandingannya kalau di TV kan talk show ya. Iya. Iya. Kalau kita nonton podcast bisa lebih mendalam pembahasannya. Oh iya. Terus kalau gua pribadi ya gue bisa sambil ngerjain yang hal yang lain gitu. Multitasking, bisa Multitasking ngapain? gitu. Sambil Dengerin nyapu podcast juga. iya, sambil gawe tuh Iya, kan. sambil masak, ngegoreng. Iya. Goreng Biar nasi. ada berasa yang ada Apa? diceritain. Sambil memolo nggak bisa. Kalau pakai headset jatuh kemana-mana, bleber dong. Karena gue peneliti politik ya gue dengerin orang ngomong politik lah. Oh. Lebih kepada inilah backsound aja biar nggak Ya. Nanti begini. Jangan nggak boleh begitu loh. Maaf ya Pak. Masih biarpun fisiknya sudah tua, masih kuat gitu. Masih strong. Ya. Lanjut Bang. tapi lebih kepada ini saya mayoritas lebih kepada Politik. biar nggak sepi Oh, aja. oke, iya sih. Tapi kadang-kadang kan Backsound, muncul benar. cerita-cerita kan yang ini informasi belakang layar ini apa dan segala macam Iya, gitu iya. ya. Oh, jadi Kadang-kadang. berasa kayak kepanggil gitu ya, Bang ya? Iya. Kalau pas muncul itu ya, iya Wih, ya. apaan Ntar- tuh? terus Iya. lanjut lagi ngerjain yang lain, kayak gitu sih. Benar, Kalau benar. gua ya, kalau yang Jadi lain untuk nggak tahu menemani kegiatan-kegiatan ya, Bang Iya, ya sebenarnya lebih kalau untuk podcast. nemenin kerja juga. Iya. Gitu. Oh iya. Iya. Nggak melulu podcast, kadang musik juga. Cuman Iya. podcast menjadi salah satu alternatif juga untuk backsound kita. Kadang ada juga loh orang yang nyetel podcast nih, yang podcastnya sampai sejam 2 jam gitu. Cuman buat apa? Biar bisa tidur. Sama. bener. Iya kan? Kadang Ada kadang kayak gitu gitu. juga. Iya, Itu juga. bikin ngantuk. Iya, karena Kadang-kadang yang lucu-lucu kan. Iya, Iya, lucu-lucu. yang lucu-lucu. Atau nggak lagi ngomongin kehidupan gitu. Iya, atau ada juga yang horor-horor tuh Iya. dengerin buat tidur. Enggak, kalau horor sih enggak gua. Kehidupan aja sih paling kayak Soalnya hidup lu udah horor ya. di serem banget ya. Pertanyaannya sih lebih kayak gini, lu dengerin podcast di YouTube atau di misalnya Di YouTube gua Bang, biasanya gitu. Tapi apa gunanya ya kalau sambil ngerjain yang lain kan? Kan ya nggak dilihat juga gambarnya kan? Iya emang iya, Iya. sih sebenarnya. Yang dibutuhin kadang suaranya gitu kan. Makanya presence-nya, keberadaannya itu. Iya. Makanya keberadaan seseorang itu sangat penting. Gitu. Jadi jangan sia-siakan. Betul. Jangan pernah disia-siakan aja. Ini ngomong apa sih? Gitu. Iya. Mana-mana nih Oh, gitu no kan. nih, Maaf ya kata gue. gitu. Ya, maaf ya gitu. Sama ini kan kalau ini Bang, kalau podcast itu kan kita kan mereka kan juga menyebarkan informasi kayak maksudnya kita juga mengedukasi gitu kan. Dengan harapan mengedukasi ya gitu. Iya. Apakah tujuannya? Apakah informasi yang dikasih atau diberikan itu kredibel nggak sih sebenarnya? Ah, itu sih problem ya. Gini, kurang lebih sekarang berapa ya? Sekitar 50-60% lah orang Indonesia yang menggunakan internet itu mendengarkan podcast. Podcast. Kayak Oke, riset iya. kan. Kalau di Amerika 1 dari 4 orang yang mendengarkan podcast itu mencari berita dari situ, mendapatkan berita. Oke, dari situ. dapat informasi berita. Oke, Jadi betul-betul menjadi sumber informasi kan. Nah persoalannya seperti lu bilang tadi, tidak semua informasi yang dia dapat itu udah Kredibel. kredibel, Iya. kan gitu. Tapi gue pikir itu bukan persoalan di podcast aja sih, persoalan semua medium informasi zaman sekarang kan. Mau media tradisional, mau podcast, mau YouTube secara umum, Iya, mau Twitter, mau apa Iya, segala macam kan problemnya itu misinformasi. Misinformasi. Karena kalau misalnya di podcast atau misalnya ya jatuhnya YouTube sosial media lah Iya, ya. iya. Itu kita lebih bebas ya Bang ya jatuhnya kan. Iya, karena kalau di TV itu kan ada guideline-nya apa Iya, segala macam, ada aturan-aturannya lah. ada Bahkan undang-undangnya. dengan guideline seperti itu mereka rentan kan. Iya. Apalagi untuk kayak podcast, Podcast atau yang yang bebas nggak gitu. ada. Nggak Orang ada kan bilang aturan. kalau kayak podcast kan katakan ya apa yang kamu inginkan kan Iya, nggak ada aturan. benar. Dan pada akhirnya orang Semua pengen- orang adalah ekspor. benar, semua orang adalah influencer. Semua orang adalah jurnalis. Wah, betul. Semua orang Gila bisa kan menginfluence jadinya. orang lain Bebas sih. gitu, kebanyakan. Iya. Iya. Nah, itu semua orang adalah influencer. Mungkin kalau misalnya bisa di pop up ya, Iya, dari kamera nih gua. ada Kalau nih bisa nanti di nih. pop up nih ya. Ting gitu. Ting gitu. Episode Tolong yang nih, kemarin mungkin ngebahas ini yang PR bisa baru buat relate ke kalian sini. gitu. Iya. Bisa di nih episode sama Bang Ai juga, iya, sama Bang Ai juga gitu. Nah, ada yang menarik. Kita pernah ada riset di Bandung V itu terkait media pada zaman-zaman pemilu kemarin ya. Iya. Iya. Ada temuan menarik bahwa terlepas dari kredibilitas dari sumber informasinya, Iya. media apapun ya, Heeh. dia kredibel atau enggak, ternyata daya expose-nya itu
sama gitu. Media kredibel dan media abal-abal itu mempunyai daya exposure yang tidak terlalu jauh beda. Iya. Oke. Oh, Artinya apa? Artinya media yang kredibel kan dia menggunakan sumber daya yang besar untuk menjaga kredibilitas dia kan, Iya, agar betul. informasi yang dia sebarkan iya. sesuai dengan aturan-aturan kode Betul. etik dan segala macam. Media abal-abal nggak peduli itu, makanya Iya. biaya murah. Iya. Tapi dari segi exposure sama gitu. Artinya ya kita tinggal tunggu waktu aja, semua media akan Dan jadi menjadi abal-abal. Iya benar. Karena kan mata uangnya adalah exposure. Iya, benar. Lu harus mengejar penonton sebanyak-banyaknya, Banyak-banyak. pembaca Iya. sebanyak-banyaknya Benar, segala benar, macam benar. gitu. Ah. Lu ngeluarin duit yang besar untuk menjaga kredibilitas, ternyata sama-sama aja daya expose gua sama yang Media kecil. Yang kecil dan Iya, segala macam. sama aja. Karena kan tujuan akhirnya buat nyari audiens ya Bang ya. Iya. sebenarnya. Iya, jadi viewer. Yang penting Iya. bunyi, benar. Nggak tahu yang penting bukan yang penting isi, ya. Yang penting bunyi. Benar. Jadi memang problem kita sih sebenarnya saat ini itu. Mm. Setuju nggak podcast diregulasi, dijadikan setara sama media biasa gitu, masukin di apa namanya, diawasi oleh apa KPI gitu kan, Aduh. kalau seperti yang lain. Berarti kan harus bikin ada aturan-aturan lagi gitu loh Bang. Kayak misalnya kan ya di TV juga kan ada aturan-aturan ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Orang nonton podcast atau ngedengar podcast kan mungkin nyari kebebasan ya. Maksudnya apa informasi yang mau disampaikan, mereka kan kayak kalau di TV tuh ya terbatas lah, maksudnya ada barrier-barriernya gitu. Lu untuk opini-opini lu masih lu harus ada guideline-nya Iya, gitu iya. untuk mengeluarkan opini lu. Kalau Sedangkan misalnya kalau memang- podcast ya memang lebih ekspresif Iya, sih gitu. lebih ini aja, lebih bebas aja, freedom of speech-nya tuh dapat gitu loh mungkin. Nah, Tapi berarti kalau Nah, kalau menurut Bang Ai gimana? Butuh nggak podcast itu diregulasi? Butuh sih butuh. Tapi kalaupun kita mau regulasi, itu tidak bisa di-enforce kayaknya. Oke. Sulit gitu. Kata-kata gini, podcast kita mau periksa di antara sekian waktu, katakanlah 1 sampai 2 jam sebuah podcast, atau kita mencari sebuah klaim-klaim yang tidak berdasar. Iya. Oke. Itu sangat-sangat sulit dan sangat-sangat mahal prosesnya untuk Iya, satu video aja iya. gitu. Ini setiap hari ada berapa video yang diposting dan Satu segala hari bisa macam. berapa Gimana melakukan itu? Kita aja seminggu Artinya sekali. kalaupun kita ingin mengatur itu, Nah, kita pengen itu kayak sulit diimplementasikan gitu. iya sih, di Indonesia ada berapa podcast ya yang bikin gitu kan? Kan ibaratnya udah Kalau terlalu lama juga kayak nggak sih? tweet, Maksudnya udah berjalan. Kayak postingan, mungkin kita bisa berharap dari, nah ini problem juga, kita bisa berharap respon langsung dari pengguna media Sesama sosial yang Twitter. lain untuk Oke, iya. apa namanya, membatalkan klaim-klaim yang dibikin. Kan. Tapi kalau podcast kan agak sulit Iya, ya. iya. Iya. Jadi memang apa ya, agak rumit. Tapi kalau gue ya, kalau posisi gue sih sebenarnya gini, klaim-klaim tidak berdasar, kebohongan dan segala macam gitu, itu bagian dari, bahkan ada yang bilang salah satu cara manusia survival kan. Ya, benar. Artinya sih, benar lagi. setiap hari ada kebohongan, Pasti setiap ada hari sih, pasti ada. Sekecil apapun klaim pasti yang ada sih. tidak punya dasar dan segala macam kan. Heeh. Iya. Tapi kan yang menjadi problem adalah ketika kebohongan atau klaim itu berdampak pada kerusakan masyarakat. Oh, negatif nih. Nah, Iya, benar, artinya dari sebuah klaim bisa menjadi sebuah keributan atau kerusuhan. Nah, itu problem. Nah, artinya kan sebenarnya kalau posisi gue adalah kita harus punya kemampuan, atau regulator lah punya kemampuan untuk mengidentifikasi klaim kebohongan mana yang punya potensi untuk menjadi viral dan berpotensi untuk menimbulkan kerusakan. Iya. Harus ada kemampuan untuk mengidentifikasi itu. Mhm. Artinya tidak semua kebohongan harus dihukum atau ditindak ya, atau di ditindak, take down betul. atau apa. Hanya untuk segelintir dari itu yang perlu gitu. Nah, untuk itu ya perlu memang ya mungkin pemerintah bekerja sama dengan para ilmuwan dan segala macam menemukan metode untuk mengidentifikasi itu gitu. Supaya Kalau gua- bisa terstruktur juga. Bukan terstruktur sih, maksudnya biar lebih rapi juga nggak sih podcast, biar nggak Iya. terlalu barbar gitu juga kan. Tapi cuman kan itu mungkin jadi salah satu ciri khas juga podcast ya, yang maksudnya ngomong Betul. ya, maksudnya informasinya tanpa kita kayak banyak lihat dah podcast yang kalau ngobrol tuh ya udah gamblang itu iya. gitu loh, maksudnya tanpa ada yang harus difilter lagi Nah, atau apa itu segala tanpa harus macam, kayak difilter-filter. Kalau misalnya memang diregulasi, gue dibilang setuju, dibilang nggak setuju sih nggak juga. Cuman memang harus ada bukan salah satu sih, ada aturan-aturan juga sih yang kayak Bang Ali tadi bilang gitu. Karena mungkin kalau misalnya ngeliat, ya
kalau menurut gue sih memang ada juga ya yang kadang terlalu bener-bener nggak ada filternya banget. Mungkin yang kayak gitu-gitu tuh bisa paling jadi. enggak banyak tuh yang podcast kalau ngobrol sambil ngomongnya pakai kata-kata kasar gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu bisa tuh mungkin di Karena kan kalau di Fikri nih, Ya, di Fikri siapa itu? Pikir-pikir. Maksudnya kalau podcast kan bisa diakses sama semua umur lah gitu ya. Iya, Kecuali iya. kalau misalnya lu ada ini kan ya yang ada Apaan? batas ya. Oh, ada kan ya? batas umur Batasan ya. umur itu ada kan. Kalau Tapi di kan YouTube juga ada yang kids juga sih. bener. nah iya, tapi kan mostly ya kita tahu lah Iya. kalau anak-anak sekarang udah pada lihai, iya, pada pandai. bisa Buat diakses sama siapa masuk aja gitu. Ja. Ya. Sedangkan kan kalau misalnya lo di TV tuh ada tuh BO, apa tuh? Bimbingan orang tua. Iya, bimbingan orang tua. Nah, bener kan. Nah, Terus dari sisi audiensnya juga sebenarnya ke gue sih kayak ini ya, apa namanya, sepertinya kita secara bertahap akan membangun kemampuan untuk mengidentifikasi Iya klaim-klaim sih, bener tersebut sih, gitu. ha. Artinya kayak contoh gini, 2019 ya, pas kita ini kan lagi heboh-heboh, 2014 lagi heboh-hebohnya Twitter, terus banyak klaim-klaim misinformasi di situ segala macam, Iya. banyak yang terdampak kan. Iya. Tapi pemilu selanjutnya kita sudah mulai mengenali kan, ini kayaknya hoax nih, Iya. ini kayak ini, Udah bisa ngesortir ya, Bang, ya? Kita bisa mensortir sendiri dan Iya, sudah iya. bisa merasakan kayaknya memang bisa berdampak apa namanya, kerusakan gitu. Iya, kalau negatif. Nah, Benar-benar. yang paling kena kan waktu itu kan yang generasi baby boomers kan, yang boomers. paling mudah terkena seperti itu kan. Iya, misinformasi. Untuk Paling yang gampang generasi yang makin sini kan akhirnya punya cara sendiri untuk Iya. memfilter Iya, itu. betul. Tapi Kadang by simply do not engage. iya sih bener, tidak terikut, maksudnya nggak usah lah ngikut-ngikutin. Nggak kebawa arus, nggak kebawa cuy. arus gitu. Kadang kebawa arus juga ujung-ujungnya salah gitu. Iya. Bener, negatif gitu. Nah, satu lagi pertanyaan Las ya. Boleh. Bisa nggak sih Bang podcast ini akhirnya jadi menggantikan yang kayak TV lah, terus radio lah, atau apapun media-media konvensional gitu? Kalau podcast dibandingin dengan talk show di TV ya sudah menggantikan lah ya. Oke. Artinya kan Yes, iya juga sih. pada buktinya kan semua acara-acara talk show di TV pada akhirnya menyimpannya di YouTube juga kan. Iya Artinya sih. jadi podcast juga kan jadinya. Oh iya sih, bener sih. Jadi sudah tergantikan sih sebenarnya. Radio-radio pun untuk bertahan ya mereka bikin podcast juga. Iya Si juga ya, koran, si Tempo bikin apa namanya, bocor halus dan segala macam. Aduh, bocor Pada akhirnya arahnya ke situ semua kan. Iya sih, bener Ya sih. mereka harus adaptif biar bisa Iya, iya. bertahan. Oke. Bener. Karena kalau nggak ngikut-ngikut begitu, ya siapa itu Karena mau kan nonton gitu. iya, yang karena nggak berubah apa coba? Apa? apa tuh, Bang? Industri advertising, Oh iya. bisnis modelnya masih sama-sama aja dengan di TV kan, pengiklan dan segala macam kan. Oh. Yang mereka cari podcaster besar. Iya, benar, iya. Nah, benar, sebenarnya iya. kan kalau kita yang pernah kita bahas kan, Heeh. sebenarnya Di episode apa itu? apa ya? Lupa waktu itu? gue. Ini AI kalau nggak salah. TikTok, sorry, bukan. TikTok. Iya, TikTok, betul. Gue ingetnya demokrasi soalnya waktu itu. Ya. Cara lu advertising kan sebenarnya ya podcast kalian lah yang Iya, support gitu kan, Iya, segala iya, macam benar, kan. Iya. benar. Lebih efektif dan lebih murah dan dampaknya mungkin bisa lebih besar Iya daripada lu promo di podcast besar. Iya, gitu. benar. Yang makanya kalau yang mau naruh apa di sini Iya ya, boleh nih. banget nih, kita nih butuh banget soalnya. Nggak Open. butuh banget sih. Iya, Kalau nggak, ada- maksudnya- kalau ada mah Iya, kalau boleh ada ya, mah kita gitu kan. tampung gitu. Ini sembari lah, gitu. Kalau Bantulah ada ya. yang masih kecil ini gitu loh, Iya. untuk menjadi besar gitu. Karena Sehingga kan kita bisa mengedukasi kalian lebih banyak lagi mungkin di berbagai hal gitu. Dengan harapan seperti itu gitu. Always great. Weh, betul. Bener. Kita ya mudah-mudahan insya Allah kredibilitas kita masih oke lah ya, Bener. gitu. Amin. Yang penting lanjut aja sih, terus-terusan sih ke depannya gitu. Amin gak sih? Amin. Ada. Iya. Iya benar. Bisa kita ngundang. Iya. Kita tolong. Ya, paling itu sih, Reh. Iya. Sip. Untuk topik kali ini Yang membahas podcast. podcast yang sedang kita lakukan juga. Iya betul sekali karena kembali lagi ya semua orang adalah Influencer gitu. Semua orang bisa menjadi influencer gitu. Semua orang adalah influencer, tergantung tapi Ya. maksudnya Di media semua adalah jurnalis. betul, di media semua adalah jurnalis. Betul. Yang penting informasinya yang dikasih jangan misleading.
jangan Ya. misinformation. Karena Kalau kata Spiderman apa coba? with great powers came great responsibility. Ya, gila. Hah? Pantun. Jangan pantun lagi. Nih kayaknya besok-besok ada demand pantun nih kata gue. Sama mungkin satu lagi juga, jangan cuman target lu tuh cuman buat viewers doang, tuh jangan sih. Bener, karena kalau ngejar viewers doang ya. Ya jadi apa aja lu lakuin, Iya, menghalalkan abang-abang. segala cara kalau Betul, kata orang gila. orang teh gitu. Ya, sampai Kayaknya kan pernah kita bahas begini. juga ya waktu itu ya. Oh, tapi ya ada. Nah makanya ini buat lu pada nih, Bener. tonton video-video kita yang sebelum-sebelumnya bareng Bang Ai nih. Ini relate semua, makanya kalau misalnya kayak bingung-bingung, lu tonton episode sebelumnya. Bantuin Chan. kita juga gitu. Iya. Kita juga namanya manusia ya, suka lupa Iya. gitu. Oh iya. Enggak, gue ngerinya tiba-tiba dia lambaikan tangan ke kamera nih. Gak gitu kuat, gak kuat. kan. Gitu. Gak kuat. Ya paling itu sih, maksudnya ya podcast mungkin untuk saat ini kayak podcast dibilang menggantikan media konvensional sih enggak ya, cuman Sudah mungkin merambat ya, Iya, kali gua ya. maksudnya media konvensional pun akhirnya menggunakan cara podcast untuk ya itu tadi. Survive. Iya, untuk Iya, survive. survive. Karena mereka mau nggak mau juga harus adaptif gitu loh. Karena Semua trennya- orang tuh harus iya. mengikuti perkembangan zaman. Karena gitu. itu tadi trennya sekarang ya udah podcast Betul. gitu loh. Lebih enjoyable, mudah diakses, apa segala macem gitu. Begindang, say. Gue pengen ngikutin, cuman ntar takutnya gitu. Eh, Enggak kenapa? judgmental banget jadi Ini orang. ntar kena goreng lu, sumpah gue takut banget. enggak apa-apa. Jangan, enggak ya guys, maksudnya enggak. Bercanda ya, iya bercanda. Iya semua orang Iya. influencer. Gue yang di cancel ntar gue jangan. Takut. Nyaut. Ya udah boleh tepuk tangan dulu guys untuk penjelasannya dari Bang Ai apa segala macem. Bang, thank you juga udah mau datang lagi. Sama-sama. Ngobrol Bercakap-cakap. ya, bercakap-cakap juga. Lupa mulu gue bercakap-cakap ya, bercakap-cakap gimana sih? bareng Ini- kita tentang podcast yang bisa nggak sih akhirnya menggantikan media-media konvensional. Gitu. Dan ya begitu guys. Apaan Tadi ya begitu. Ya gitu. Ya pokoknya itulah dari kita. Pokoknya apa ya? Gue pengen ngomong apa tadi gue lupa. Kalau Ya Oh. jangan lupa. Minggu-minggu kemarin lo mulu, gua dong sekali. iya silakan sih gitu. kalau kata Ngiri gue ya, teh. ngiri banget orang yang enggak. Tapi yang penting lu jangan salah urutannya. Gua aja deh. Wah, Boleh banget. Boleh, Bang. Boleh, Boleh, Bang. Bang. Lupa subscribe. Jangan Like, lupa like, comment, subscribe. komen, bener. dan Diulang ya, share. Bang? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Betul sekali. Dengar ya, jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, ke orang tua. Udah, wah siap yang udah. Oke, bagus. Kalau yang udah, ini Oke deh. jangan lupa tadi ya sekali lagi Ya. gue ulang. Jangan lupa Ya. komen, like, subscribe, Subscribe. share ke siapapun. Tetangga, sanak Tetangga, saudara boleh, sanak lah. saudara. Boleh Orang mana kayak yang ketemu di jalan gitu nih. Jadi Di bawah. Oh iya, jangan lupa kalau misalnya lu pada Oh mau iya, benar. ada obrolan-obrolan lainnya, Betul. mau ngajak Bang Ai lagi. Topik-topik yang lain gitu, Iya. mau ngomongin apa deh, lu Ngebahas punya apa keresahan dan apa bagaimana gitu. pendapat lu pada juga dari apa yang kita udah Betul. obrolin hari ini. Gimana Benar, tuh? gitu. Semoga obrolan ini jadi daging lah buat kita semua Iya. gitu, nggak cuma kulit doang. Ya, kenyal, susah digigit. Ya udah, sekali Oke lagi deh. thank you banget ya Bang Ai udah Thanks, datang. Bang. Sarah juga yang udah menemani gitu, ya menemani. Ya, lu Gila. juga sudah. Ya, jangan nih. Weh, udah. Udah. Oke nih, guys. Gua Sarah. Udah, guys, gua Alex, Sarah, Bang Ai. Bye. Bye, Sampai sampai next ketemu di video. next video. Bye-bye.